Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya, Bang Yos Elektronik. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat penyarah gelombang penuh dengan 4 dioda, atau disebut juga dengan penyarah jembatan. Penyarah jembatan ini merupakan penyarah gelombang AC menjadi DC yang memiliki kinerja lebih bagus daripada menggunakan 1 dioda ataupun 2 dioda. Penyarah gelombang ini merupakan rangkaian penyusun utama dalam pembuatan rangkaian catu daya. Jadi sebelum catu daya bisa digunakan, maka diperlukanlah untuk menyarahkan arus AC atau bolak-balik menjadi arus searah atau DC. Di sini terlihat pada sebelah kiri ini adalah bentuk gelombang sinusoida, yaitu arus bolak-balik. Apabila kita gambarkan secara memanjang, maka arusnya akan membentuk seperti ini. Begitu seterusnya ya teman-teman. Arus bolak-balik ini dapat kita temukan pada tegangan jala-jala PLN atau generator AC yang lain. Dan sebelah kanan ini adalah bentuk dari arus searah atau arus DC yang biasanya kita dapatkan dari sebuah baterai atau dari aki. Di sini contohnya adalah baterai, karena baterai merupakan arus searah yang ideal sehingga bentuk gelombangnya berbentuk garis lurus, arusnya konstan. Nah, di sini teman-teman, pada bab ini bagaimana dengan penyarah jembatan ini kita bisa membuat sebuah tegangan arus bolak-balik menjadi arus searah dengan bentuk yang sangat halus seperti ini. Oke teman-teman, mari kita lihat contoh penyarah gelombang tipe jembatan. Di sini terlihat sebuah rangkaian penyarah gelombang sistem jembatan. Kita di sini bisa menggunakan 4 buah dioda yang dirangkai seperti ini yang membentuk sebuah jembatan, atau kita bisa membuatnya dengan sebuah dioda bridge. Kita bisa merangkainya seperti ini. Ini sama aja ya teman-teman, kita bebas menggunakan 4 dioda atau 1 dioda bridge. Penyarah ini diberikan sebuah beban, sebuah resistor, dan dihubungkan dengan sebuah trafo. Di sini kita tidak menggunakan trafo CT yang biasanya ada titik tengah di sini, center tap di sini. Akan tetapi dengan 4 dioda kita tidak membutuhkan trafo CT, jadi kita cukup menggunakan trafo dengan 2 terminal output. Selanjutnya kita hubungkan input dari trafo ini dengan sumber tegangan AC, yang ini di sini 220 volt PLN, sehingga arus akan mengalir ke dalam trafo ini secara bergantian. Yang awalnya akan bergerak ke arah sini, dan pada periode selanjutnya akan bergerak ke arah sebaliknya. Di sini terus-menerus bergantian seperti ini dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Artinya bahwa pergerakan arus bolak-balik ini bergerak sebanyak 50 kali dalam setiap detik, sehingga dengan adanya tegangan AC pada input trafo akan membuat output trafo di sini mengeluarkan tegangan AC juga di sini. Katakanlah pada titik sini C, di sini adalah D, pada titik ini adalah E, dan pada titik ini adalah F. Selanjutnya di sini pada output trafo kita memiliki tegangan AC yang
yang mana bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Pada saat siklus setengah siklus positif yang pertama di sini, nah, pada siklus setengah positif ini akan membuat terminal A di sini akan menjadi lebih positif daripada terminal B, sehingga arus akan mengalir dari terminal A menuju kepada terminal C, dan arus akan dialirkan dari C ke D. Apakah bisa arus akan mengalir dari C ke D? Kita kembali kepada sifat dari dioda. Dioda akan dapat mengalirkan arus listrik apabila diberi tegangan bias maju. Jadi dioda akan dapat mengalirkan arus listrik atau akan aktif apabila ada arah arus dari anoda ke katoda ke sini sesuai dengan arah panahnya ini. Ini artinya dioda diberi tegangan bias maju. Nah, dengan adanya bias maju di sini, maka dioda di sini akan aktif, akan mengantarkan arus listrik. Ini on. Nah, sedangkan apabila ada arus yang bergerak secara terbalik, yaitu dari katoda ke anoda, maka dioda ini diberi tegangan bias terbalik atau bias mundur, sehingga dioda ini akan menjadi off atau tidak dapat mengantarkan arus listrik. Oke, mari kita lanjutkan proses yang sebelumnya tadi. Nah, di sini dioda 1 akan on di sini ya, karena arus dapat mengalir dari C ke D, sehingga dioda 1 akan on dan arus akan diteruskan dari D menuju ke F. Jadi di sini akan melewati R1 dan diteruskan ke F. Bagaimana dengan arah arus dari D ke E? Apakah dapat dialirkan oleh D3? Seperti sifat dioda, bahwa dioda tidak dapat mengalir dari arah sebaliknya, sehingga dari arah D ke E dioda akan off, jadi tidak dapat dialirkan. Jadi D3 di sini dalam keadaan off. Selanjutnya arus dari F akan kembali mengalir menuju E, yaitu dari F ke E. Karena dioda dipasang secara bias maju, maka dioda 2 akan aktif, di sini akan on dan diteruskan dari E ke terminal B. Terus bagaimana dengan D4? Apakah D4 akan bisa menghantarkan arus listrik dari F ke C? Nah, di sini secara sekilas pandang dioda di sini dipasang secara bias maju. Secara teori dioda ini bisa mengalirkan arus listrik menuju C ke terminal A. Nah, di sini perlu diketahui ya teman-teman, bahwa arus akan mengalir dari positif menuju ke negatif, atau dengan kata lain, arus akan mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah, dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Oke, di sini bahwa di sini bisa kita telusuri berapa tegangan di F dan berapa tegangan di C. Akan didapatkan potensial positif di sini, pada terminal sini adalah potensial positif, dan di sini bagian sini adalah potensial negatif. Jadi sesuai arah arusnya mengalir dari potensial positif menuju ke negatif. Sini teman-teman ya, positif ke negatif ya teman-teman. Nah, di sini di C sini
ini katakanlah di sini tegangan sebesar 20 volt, dan setelah dialirkan melalui dioda ada penurunan tegangan sebesar 0,7 volt, sehingga di sini akan menjadi 19,3 volt. Selanjutnya, setelah melalui resistor, maka di sini tegangan akan terjadi penurunan juga. Di sini dapat kita tuliskan kisaran 0,7 volt. Dan selanjutnya tegangan pada F di sini, karena di sini terhubung langsung, maka di sini di F adalah 0,7 volt. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman bahwa tegangan pada terminal F di sini 0,7 volt lebih rendah daripada tegangan pada terminal C, yaitu 20 volt. Jadi VF lebih kecil atau lebih rendah daripada VC. Dengan demikian, arus tidak dapat mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Karena F di sini lebih rendah daripada yang di C, maka arus tidak dapat dialirkan. Jadi di sini D4 tidak dapat mengalirkan arus listrik, sehingga dioda 4 dalam keadaan off. Jadi di sini yang aktif adalah dioda 1 sama dioda 2 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya mari kita lihat pada setengah siklus negatif berikutnya, yaitu yang bagian bawah sini. Mari di sini kita hapus dulu. Pada setengah siklus negatif ini akan membuat terminal B lebih positif daripada terminal A. Di sini mari kita tuliskan lagi. Di sini tadi C, D, E, F, sehingga arus akan mengalir dari terminal B menuju terminal E dan diteruskan dari terminal E ke D. Karena sesuai dengan arah arusnya ke sini, jadi D3 adalah on, aktif ya teman-teman, bisa aktif. Karena D1 di sini posisinya terbalik, arahnya ke sini arusnya, jadi D1 akan off, sehingga arus akan diteruskan melalui resistor. Terus di sini akan diteruskan dari resistor, akan terus menuju ke terminal F di sini. Nah, di sini apakah arus melalui D2 atau D4? Secara posisi D2 dan D4 adalah posisi bias maju. Oke, kita perhatikan kembali yang tadi bahwa arus mengalir dari tegangan tinggi menuju ke rendah. Di sini D1 sudah dalam keadaan off karena arus tidak dapat dialirkan dari D menuju C karena posisi diodanya terbalik. Karena arus mengalir melalui resistor, maka arah positifnya di sini dan negatifnya adalah di sini. Oke, katakanlah titik E di sini adalah tegangan 20 volt dan mengalir menuju ke terminal D. Jadi karena melalui D3 akan terjadi penurunan tegangan sebesar 0,7 volt. Di sini menjadi 19,3 volt. Dan setelah melalui resistor akan terjadi penurunan tegangan hingga menjadi 0,7 volt di sini. Terus mengalir menuju F, tegangan sama yaitu 0,7 volt. Di sini teman-teman dapat dilihat bahwa D2 menuju ke terminal E, yang mana E ini bernilai 20 volt, sedangkan dioda 4 pada terminal C di sini adalah karena terhubung ke terminal negatif terminal A, maka pada C di sini adalah 0 volt karena terhubung pada negatif terminal A.
karena arus cenderung mengalir dari tinggi ke rendah, karena di F sini lebih rendah daripada E, maka arus tidak dapat mengalir melalui D2, sehingga D2 di sini dalam keadaan off. Sedangkan pada terminal F tegangan lebih besar daripada terminal C, jadi arus mengalir dari tinggi ke rendah, sehingga dioda 4 akan menjadi aktif atau on. Jadi di sini D4 on, dapat menghantarkan arus menuju ke terminal A. Jadi di sini pada setengah siklus negatif, setengah siklus yang kedua ini, dioda yang aktif yang dapat mengalirkan arus adalah D3 dan D4. Dan pada yang pertama, setengah siklus positif yang pertama tadi adalah D1 dan D2 yang aktif. Jadi di sini bergantian terus-menerus teman-teman ya. Jadi nanti setelah positif, negatif akan kembali ke positif lagi, maka yang aktif adalah dioda 1 dan 2. Dan berikutnya pada siklus negatif kembali, dioda yang aktif adalah dioda 3 dan 4. Jadi begitu seterusnya teman-teman. Terus bagaimana bentuk sinyal DC-nya di sini teman-teman? Pada output di sini adalah output tegangan DC di sini. Bentuk gelombang DC-nya adalah seperti ini, yang mana pada setengah siklus positif tadi di sini akan didapatkan bentuk gelombang DC positif di sini. Dan pada setengah siklus yang kedua, yaitu siklus negatif ini, maka akan didapatkan bentuk gelombang yang kedua, yaitu di sini teman-teman. Loh, kenapa bentuk gelombangnya di atas? Padahal di sini adalah setengah siklusnya negatif. Kita kembali pada aliran arus DC teman-teman, bahwa arus mengalir itu dari positif menuju ke negatif. Jadi output bentuk gelombang dari sinyal negatif ini akan otomatis diubah menjadi bentuk sinyal positif, bentuk gelombang positif. Jadi posisinya di atas seperti ini. Dan berikutnya di sini pada setengah siklus positif berikutnya akan kembali membentuk gelombang seperti ini. Demikian seterusnya teman-teman ya. Nah, ini akan kembali seterusnya seperti ini. Jadi didapatkan bentuk sinyal atau bentuk gelombang seperti ini ya teman-teman ya. Bentuk gelombangnya adalah bentuk gelombang yang masih berdenyut karena belum berbentuk garis lurus, masih ada geriginya, masih ada celah-celahnya ini. Celah-celah ini namanya ripple teman-teman, atau tegangan riak. Jadi inilah bentuk gelombang dari sebuah penyarah gelombang penuh yang diberi sebuah beban tanpa adanya embel-embel yang lain. Bentuk gelombangnya seperti ini. Apabila dihubungkan dengan lampu, maka lampu akan menyala redup atau berkedip. Nah, tugas kita adalah memperbaiki ripple-ripple ini, tegangan riak ini, agar menjadi tegangan yang konstan atau tegangan yang lebih halus, setidaknya mendekati lebih sempurna. Oke teman-teman, sekarang mari kita fokus bagaimana caranya kita bisa memperbaiki tegangan riak ini, atau memperkecilnya, atau bahkan membuatnya tidak ada. Salah satu cara yang ampuh untuk memperbaiki tegangan ripple ini yaitu dengan menambahkan kapasitor elektrolit pada rangkaian ini, yang mana dipasang secara paralel terhadap beban. Jadi pada outputnya di sini bisa kita pasang kapasitor elektrolit. Di sini adalah terminal positif, di sini adalah negatifnya. Sehingga bentuk gelombang di sini pada outputnya sini, output tegangan DC yang awalnya bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Di sini akan menjadi bentuk yang lebih halus, yaitu seperti ini.
Di sini meskipun ada ripple-nya, tapi di sini bentuk gelombangnya sudah mendekati sempurna, sudah lebih halus daripada sebelumnya yang ini. Ripple-nya setidaknya adalah 0,2 volt. Jadi lebih kecil ya teman-teman ya. Oke, di sini arus sebelum mengalir ke resistor, arus akan mengalir ke dalam kapasitor. Jadi kapasitor akan terisi oleh arus listrik. Setelah penuh, maka arus akan dikeluarkan menuju resistor dan diteruskan ke terminal negatif di sini. Nah, jadi begitu seterusnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini pada saat setengah siklus positif terjadi, pada saat puncak menuju puncak sini, kapasitor akan terisi. Selama kapasitor mengisi, di sini tegangan akan dipertahankan sehingga arus akan dipertahankan agar tidak jatuh secara mendadak. Nah, pada saat di sini tegangan turun, maka kapasitor ini akan melepaskan arus untuk dialirkan kepada resistor. Jadi di sini akan menunda, akan memperlambat kecepatan arus yang mengalir atau yang jatuh secara mendadak. Demikian juga setelah siklus yang berikutnya, di sini kapasitor akan mengisi kembali dan pada saat turun kapasitor akan melepaskan muatannya. Jadi arus akan mengisi kapasitor dulu, setelah penuh kapasitor akan membuang muatan. Sehingga di sini akan didapatkan tegangan DC yang berdenyut, yang denyutannya lebih halus. Pada saat di sini siklusnya naik, gelombangnya naik, ini berarti kapasitor akan terisi arus listrik. Jadi di sini ini terisi penuh. Setelah penuh, pada saat gelombangnya turun, maka kapasitor akan mempertahankan dan melepaskan muatannya secara pelan-pelan. Jadi di sini akan terbentuk seperti ini. Menurunnya jadi melambat teman-teman ya, tidak drastis ke bawah. Nah, jadi ripple-nya akan di sini akan berkurang. Ripple-nya di sini akan hilang, jadi akan tertutupi oleh muatan yang dibuang secara pelan-pelan ini. Dan berikutnya pada siklus yang kedua, di sini arus akan mengisi kembali kapasitor sehingga akan terisi penuh dan akan dibuang kembali secara perlahan. Nah, gini. Dan demikian seterusnya akan terjadi begitu seterusnya. Nah, begitu ya teman-teman seterusnya. Jadi akan didapatkan sinyal DC yang seperti ini. Ini merupakan sinyal DC yang lebih halus daripada tanpa menggunakan filter kapasitor. Di sini masih terlihat ripple-ripple-nya, tegangan riaknya walaupun sudah mengecil. Oke teman-teman, ini tadi adalah salah satu cara untuk mendapatkan bentuk gelombang yang lebih konstan atau lebih halus, yaitu dengan menambahkan kapasitor secara paralel dengan beban. Semakin besar nilai kapasitor, maka tegangan ripple-nya atau tegangan riaknya akan semakin kecil. Jadi di sini semakin kita menggunakan kapasitor dengan nilai yang besar, maka ripple-ripple yang terjadi di sini akan ditekan semakin kecil. Jadi di sini akan bentuk gelombangnya akan menjadi lebih halus lagi. Akan tetapi untuk cara ini ada sedikit kelemahan. Apabila kapasitor ini terjadi benar-benar kosong, maka arus yang seharusnya mengalir dari positif ke negatif melalui resistor ini, maka akan terjadi sebaliknya. Arus akan mengisi kapasitor di sini terlebih dahulu. Nah, pada saat kapasitor sini kosong, maka kapasitor ini akan berperilaku seperti hubung singkat, seperti terjadi korsleting. Apabila terjadi demikian, dan apabila arus yang dialirkan di sini adalah besar dan di sini seperti terjadi hubung singkat,
maka dioda di sini akan terbebani dan dioda ini akan terbakar dan menjadi rusak. Untuk menghindari kemungkinan hal ini terjadi, maka perlu ditambahkan sebuah komponen lagi, yaitu di sini adalah induktor teman-teman ya, dan dipasang secara seri. Jadi ini pada rangkaian ini yang sebelumnya kita tambahkan sebuah kapasitor sebagai filternya, dan yang kedua kita tambahkan sebuah induktor yang dirangkai secara seri terhadap bebannya. Dengan adanya induktor ini, maka akan didapatkan arus yang lebih konstan. Artinya apabila di sini terjadi pengosongan, maka induktor ini akan mempertahankan arus yang masuk ke dalam kapasitor, sehingga dioda di sini tidak sampai terbakar. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar kapasitornya, semakin besar induktornya, ataupun semakin besar resistornya, maka di sini akan didapatkan tegangan dan arus DC yang stabil, yang konstan. Di sini nanti arusnya konstan teman-teman ya. Di sini. Jadi di sini dengan menambahkan induktor di sini secara seri dan kapasitor secara paralel, maka akan didapatkan bentuk tegangan arus arah yang lebih konstan. Jadi bentuk gelombangnya bisa menjadi lebih sempurna. Oke teman-teman, demikian mengenai penyarah gelombang penuh dengan 4 dioda atau memakai dioda bridge, yang mana ini adalah dasar kita untuk membuat sebuah penyarah gelombang yang lebih baik, yang konstan dan stabil. Adapun cara lain untuk mendapatkan tegangan yang lebih konstan atau tegangan yang stabil, di sini kita bisa menambahkan sebuah dioda zener. Di sini sebuah dioda zener, katakanlah di sini adalah 12 volt, maka kita di sini akan mendapatkan tegangan yang 12 volt juga. Bagaimana kalau di sini adalah tegangan, katakanlah di sini adalah tegangan 15 volt dan di sini menjadi tegangan 14,3 volt, karena melalui dioda terjadi penurunan tegangan sebesar 0,7 volt, dan di sini katakanlah di sini sudah mencapai di sini menjadi 14 volt. Nah, apa yang terjadi dengan dioda zener ini? Dioda zener ini memiliki tegangan tembus sebesar 12 volt. Jadi apabila di sini ada tegangan 14 volt, maka dioda zener sini akan berperilaku seperti hubung singkat. Jadi selisih tegangan di sini dengan tegangan tembus 14 dikurangi 12 volt, di sini berarti terdapat tegangan 2 volt akan diteruskan ke bawah. Jadi di sini akan mengalir tetap stabil tegangan 12 volt. Jadi intinya bahwa tegangan yang melebihi tegangan tembus dioda zener ini akan diteruskan ke bawah. Di sini adalah 0 volt, sehingga tegangan outputnya akan stabil tetap di 12 volt. Oke teman-teman, demikian video ini. Apabila ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video tutorial selanjutnya, dan wassalam.